Dr. Dudi Mulyawan Jajadi Sastra, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Yang Benar betul. ya dok, saya bacanya gitu ya. Soalnya saya biasanya mainnya sama dokter konsultan ginjal hipertensi dok. sekarang, Ya, sekarang belajar dengan konsultan gastroenterohepatologi gitu ya. ya betul. Oke, jadi nih dok, nih ada beberapa pertanyaan menurut saya juga mungkin sering ditanyakan mengenai ini dok, penyakit GERD. Jadi katanya dia dari Ibu Iin. Pertanyaannya nih katanya sudah menderita GERD dari umur 13 tahun sampai sekarang umur 27 tahun dok. Masih Hmm, sering kambuh, tapi kadang-kadang hilang sendiri katanya. Agar dihilang total apa? Apakah bisa gitu GERD itu hilang total? Apa yang harus dilakukannya gitu? Dan kalau misalnya suatu saat apa namanya GERD-nya ini gimana dok kalau misalnya apa bisa sembuh total, terus kalau misalnya enggak, ini nyambung pertanyaan yang lain, kalau misalnya nggak ditahanin apa sih komplikasinya dok gitu, bahayanya gitu. Silakan. baik. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Jadi GERD itu bisa bertahan sedemikian lama dengan tanda kutip kita jadi bersahabat dengan penyakit yang kita derita, ya. Karena kita mungkin tidak terlalu merasa itu sebagai suatu masalah yang berat sebelum terjadi komplikasi. Nah, komplikasi pertama yang paling sering adalah terjadi luka pada bagian bawah katup kerongkongan atau lower esophageal sphincter itu tadi. Luka itu tadi tidak akan terasa sakit kecuali pada saat kita mengkonsumsi makanan tertentu atau minuman tertentu. Misalnya kita makan es jeruk gitu misalnya. Wah, bisa sakit luar biasa tuh. Karena dicetuskan kan kalau ada luka kena air jeruk kan rasanya sakitnya lumayan ya. Atau mungkin akan terasa nyeri pada saat kita mengkonsumsi makanan dalam jumlah tertentu. Setelah kita makan agak banyak sedikit aja, perutnya mungkin rasakan sakit. Dan rasanya di dada kadang-kadang tembus ke punggung. Dan tembus ke punggung itulah yang menyebabkan rasanya itu nggak enak. Karena sekali lagi, kerongkongan itu kan melalui rongga dada menuju ke lambung, itu akan melewati barrier yang kita sebut sebagai diafragma yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Nah, saat melalui barrier itu tadi, yang namanya diafragma itu tadi, kalau misalnya gasnya itu banyak dan kemudian buka seperti gini, sakitnya itu lumayan, gitu, kayak dibuka gitu loh. Seperti orang yang pengen buang air besar kan di bagian bawah, ini di bagian atas. Kalau buat orang yang nggak biasa, sakitnya bisa bikin stres luar biasa. Nah, komplikasi pertama dari lower esophageal sphincter yang lama-lama juga bisa mengakibatkan perdarahan, bisa anemia, kemudian bisa namanya Barrett esophagus yang berisiko untuk menjadi kanker. Itu yang dari bawahnya aja. Kemudian sering naik ke atas menyebabkan batuk-batuk karena terjadi iritasi pada daerah laring atau kerongkongan belakang itu. Akibat batuk-batuk terus-menerus, tentu kita jadi zaman sekarang ya, kalau orang batuk-batuk langsung dilirik kan, ini COVID atau apaan nih gitu. Itu komplikasi yang lain lagi. Kemudian bisa juga komplikasinya menuju ke arah gigi geligi. Bisa menyebabkan kerusakan pada gigi yang dipercepat. Misalnya rontokan pada rongga paling belakang dulu tuh. Jadi gerahamnya biasanya kena duluan. Baru terakhir-terakhir bagian depan. Tapi biasanya gerahamnya akan kena duluan. Itu komplikasi yang lain. Ada lagi nggak komplikasi yang sampai ke hidung? Ada. Batuk pilek terus. Terjadi hampir sepanjang waktu, yang biasanya mungkin batuk pilek itu ada musimnya, ini kayaknya nggak kenal musim nih gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan sinusitis atau kerusakan pada rongga di bagian mukanya itu tadi. Jadi kan lumayan panjang. Nah, terus dok, saya kok 14 tahun nggak kenapa-kenapa? Karena up and down gitu. Jadi berat, kemudian berusaha untuk ngatur makan, normal. Ntar sakit malam, salah makan lagi, berobat ke dokter, sembuh lagi. Jadi up and down. Nah, yang perlu saya catat di sini adalah dengan kita memahami bagaimana kemampuan kita dalam mengkonsumsi makanan, itu akan menjadi bagian yang penting bagi kita dalam memilih makanan yang cocok dengan diri kita sendiri. Demikian, Mbak. Oke, jadi bisa disampaikan bahwa ternyata komplikasinya itu kemana-mana ya dok ya, bahwa Iya, bukan cuma ke satu titik itu doang gitu ya, artinya betul, betul, betul. berbahaya gitu ya kalau tidak ditangani dengan baik gitu ya.
Nah, Ya. kemudian tadi dokter juga sudah menyampaikan bahwa wah ternyata itu bisa up down, bisa tergantung bagaimana jadi cara kita memaintenance-nya ya dok ya, kalau seperti itu Ya. ya dok ya. Nah ini Ya. kemudian ada pertanyaan lagi dok mengenai, nah ini mungkin ada hubungan juga dengan diare katanya dok. Nah mungkin dengan Mhm. pencernaan gitu. Ini katanya Mhm. dia habis operasi kantung empedu, diambil Oke. katanya dok. Terus Oke. berat badannya jadi turun katanya, karena kalau makan berlemak langsung diare. Sebaiknya bagaimana kalau makan untuk orang-orang yang seperti ini gitu dok? Hmm. Oke, ini pertanyaan menarik, tapi tidak bisa digeneralisir. Jadi harus ketemu langsung dengan pasiennya. Tapi saya akan kasih tipsnya dulu ya. Jadi zaman tahun 80-an itu orang mulai memahami salah satu fungsi dari empedu itu adalah untuk menyimpan cairan empedu yang kemudian akan dikeluarkan pada saat kita mengkonsumsi lemak. Karena dengan adanya empedu ini maka lemak dapat diserap dengan baik. Nah, terus orang berpikir kalau begitu mendingan kita ambil aja cairan si empedunya ini tadi supaya kurus gitu. Bisa, iya. Jadi operasi supaya diambil empedunya supaya bisa makan lemak banyak-banyak dan tetap kurus gitu. Tapi ternyata nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Karena empedu kan kayak storage ya. Storage itu artinya kalau misalnya produksinya kebanyakan, dia akan melakukan upaya untuk memekatkan sehingga menjadi lumpur. Jadi cairan pekat jadi akhirnya jadi lumpur. Dan kadang-kadang karena sering memekatkan jadi lumpur, lama-lama jadi batu. Nah, ini yang jadi salah satu kendalanya. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, saya mengatakan pada pasien-pasien saya, Bu, mohon maaf ya, ini terpaksa harus kami lakukan tindakan operasi karena kandung empedunya mengalami peradangan yang sulit untuk diatasi. Atau mungkin, oh ini ada batu Bu, jadi mohon maaf ya, harus diambil karena ada resiko untuk menjadi infeksi berulang, terutama karena diabetes dan seterusnya. Nah, begitu diambil, dia tanya kan, komplikasinya apa aja dok? Ya kalau misalnya biasanya kita makan lemak baik, maka kemudian lemaknya itu tentu tidak dapat diserap dengan sempurna, jadi mungkin agak lebih lama, jadi mungkin agak kembung-kembung, kadang-kadang bisa mencret, begah dan seterusnya. Tapi sebagai saya nggak menemukan kok tanda-tanda yang dokter katakan, oh ya iya gitu. Itu dok bisa karena dari empedu tersebut sudah keputusan kita untuk mengambil kantong empedu itu udah tepat. Buktinya nggak ada perubahan, biasa aja orangnya. Karena emang fungsinya sudah nggak ada, malah justru jadi beban karena menimbulkan infeksi. Nah, orang tersebut merasa, oh gitu ya, jadi nggak salah dok ya, saya udah benar ya, iya udah benar, tekniknya udah baik. Nah itu yang terjadi. Nah sekarang kalau misalnya cairan empedunya diambil, nggak bisa disimpan, sehingga harus dialirkan terus menerus, bikin diare. Apakah betul dari situ? Bisa iya, bisa tidak. Karena sifatnya bisa individual, maka yang kita lakukan adalah beberapa pemeriksaan tertentu. Pemeriksaan feses, apakah ada infeksi, apakah ada tanda bahaya dengan ada darah samar, atau bahkan jangan-jangan populasi dari bakteri normal di saluran cerna kita itu berkurang. Sehingga sangat sensitif sekali terhadap adanya infeksi dari luar sehingga langsung dibikin diare. Who knows? Jadi makanya itu harus datang ke dokter untuk mengkonsultasikan kondisi yang dialaminya itu. Demikian, Mbak. Oke, jadi jelas ya bahwa ternyata apa namanya kantong empedu itu juga gunanya banyak ya dok. Enggak, jadi bukan karena itu terus sekarang kan kurus jadi operasi Betul. kecantikan dong dok ya bentar angkat empedu supaya kurus gitu ya dok ya. Ya, Oke, betul. kemudian ini ada lagi pertanyaan mengenai terkait dengan eh, dengan ibu hamil dok. Nah, ini Oke. katanya bagaimana membedakan ibu hamil yang mual muntah karena kehamilan katanya dok dengan mual muntah disebabkan oleh GERD. Dapatkah Oh. terjadi bersamaan dan apakah berbahaya GERD pada ibu hamil serta obat-obatan apa dok yang aman buat ibu hamil? Gitu. Silakan dok. Ya, ini pertanyaan yang tricky banget dan itu betul bahwa kadang-kadang hiperemesis gravidarum artinya terjadinya proses mual muntah pada periode kehamilan
itu disebabkan karena pengaruh hormon. Ya, sebagian iya, betul sekali. Tapi bisa jadi itu juga terjadi karena faktor yang lain. Misalnya, ibu hamil kan makannya cenderung suka yang agak sedikit beda ya barangkali. Oh, saya pengen makan apa gitu. Dikasihlah makanan yang diminta itu tadi. Ternyata tidak di-prepare dengan baik. Sehingga mohon maaf, mungkin tidak higienis. Itu bisa bikin infeksi. Kita bilangnya, oh ini hiperemesis, ntar dulu. Jangan-jangan dia makanannya nggak bersih, jadi mencret, diare gara-gara itu. Jangan dianggap sebagai hormonal jadi nggak diapa-apain, jangan. Karena bisa saja itu karena kebersihan makanannya kurang terjaga. Terus yang berikutnya lagi, bisa saja konsumsi makanan yang sifatnya ekstrim. Oh, saya kayaknya suka deh minum jus jeruk tiap hari, makan jus jeruk, minum jus jeruk maksud saya. Bisa jadi nggak mau minum air putih karena enak, minumnya hanya jus jeruk aja setiap kali minum. Sehingga akhirnya pada saat terjadi perlukaan pada lambung, ya kita bayangkan kalau kita ada luka, kasih tetesan jeruk nipis kan sakit ya. Nah itu terjadi nyeri juga ya. Dan faktor-faktor yang lain. Nah membedakannya tuh bagaimana? Salah satu yang paling penting adalah timingnya. Kapan terjadi proses mual muntah tersebut? Biasanya hiperemesis gravidarum terjadi di trimester awal. Kalau misalnya trimester akhir kayaknya nggak cocok. Trimester awal lebih sering. Yang kedua, timing juga nih. Habis makan apa? Ya, habis makan apa? Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya juga ya, berusaha nggak untuk jaga makan dengan baik. Karena kadang-kadang ibu hamil itu malas makan karena pengaruh hormonal itu tadi. Tapi kemudian diperberat dengan ketidaktersediaan makanan. Terutama ibu-ibu muda yang mungkin tinggal bersama pasangannya sendiri di apartemen, di rumah sendiri, yang lain nggak ada gitu. Asik waktu bulan madu, tapi pada saat hamil kayaknya merepotkan banget nih, PR gitu ya. Kayaknya kita perlu ada pendamping, jadi kita ada support konsumsi makanannya. Ya. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah coba perhatikan, jangan makan makanan yang merangsang terlebih dahulu atas nama kehamilan. Misalnya makanannya yang pedas, yang rasanya tuh gimana tuh, sabar, tahan dulu, karena itu bisa membawa kita pada gangguan pencernaan yang mungkin membutuhkan perawatan. Padahal pencernaan itu penting, nutrisi itu penting untuk bayi kita. Demikian, Mbak. Untuk obat-obatannya gimana dok? Harus konsultasi dulu. Oh iya betul. Jadi kalau saya berdasarkan pengalaman pada orang-orang yang mengalami kondisi gangguan saluran cerna itu tadi, terutama yang dihubungkan dengan hiperemesis. Yang pertama dari sisi makanan dulu ya, yang non farmakologis dulu. Yang pertama berusaha makan tepat waktu. Yang kedua usahakan makannya itu diproses dalam suhu yang tidak tinggi. Jadi bukan dibakar tetapi direbus kayak sop atau dalam proses yang tidak menggunakan suhu yang tinggi sehingga matangnya itu sempurna. Yang ketiga yang gak kalah pentingnya adalah komposisinya kalau bisa berimbang, jangan terlalu ekstrim. Yang keempat, jangan lupa minum. Minum itu turut mengurangi jumlah asam lambung dalam tubuh kita. Jadi orang yang sering minum, asam lambungnya kan nggak sebanyak yang biasa. Jadi kita nggak akan berpikir, lapar nih, asam lambungnya ada banyak. Minum dong, minum 1 jam sekali, lama-lama kita akan merasa lambung kita kayaknya fine-fine aja, karena emang nggak tinggi asam lambungnya. Karena mau tinggi dikit, dikeluarin, dibersihin sama air putih gitu ya. Yang nggak kalah pentingnya lagi adalah usahakan makannya itu memenuhi porsi minimal. Jadi kalau kita misalnya makannya biasa segini gitu ya 2/3-nya deh. Jangan sampai setengah atau seperempat, sehingga akibatnya tambah berat lagi. Dan yang gak kalah penting, obat yang dipilih. Nah, apa jenis obat yang dipilih? Biasanya kita akan memilih yang paling gampang tuh enzim, kelompok enzim. Macam-macam tuh, banyak deh. Pokoknya cari aja yang membantu proses pencernaan. Dan yang kedua, kalau misalnya dipilih obat mual muntah, maka dokter kebidanan biasanya akan memilih obat tertentu yang menekan proses mual muntahnya itu tadi. Tapi ingat, ada efek samping yang harus diwaspadai. Di antaranya
efek samping ekstrapiramidal. Tapi itu biasanya udah dikasih tahu sih. Jadi misalnya habis minum obat itu, ternyata orangnya jadi ngelirik ke atas terus gitu, kan bikin takut kan? Ini kenapa nih? Bikin serem jadinya. Nah, terus kadang-kadang kita juga bisa pilih obat yang menetralisir asam lambung, yang biasanya kesepakatannya warnanya putih. Jadi yang warnanya putih itu biasanya fungsinya untuk menetralisir asam lambung. Itu kesepakatan farmasi kayaknya ya. Jadi itu akan memudahkan kita. Nah, kira-kira itu barangkali ya obat yang cukup aman ya. Terima kasih. Ini dok, katanya kalau pencinta COVID itu masih merasakan long COVID seperti GERD katanya, padahal udah disembuh gitu ya kan. Sebelumnya padahal sebelum COVID katanya kayaknya nggak ngalamin GERD gitu. Apakah seperti ini gitu, komplikasi apa mungkinkah itu terjadi gitu dok? Dan komplikasi apa? Tadi saya udah dijelasin sekali lagi, komplikasi apa mungkin yang terjadi bila GERD tidak segera ditangani. Mungkin bisa diulang lagi dok kali, biar lebih diperjelas lagi bila tidak ditangani dengan baik. Silakan dok. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara long COVID adalah gejala yang timbul meskipun kita sudah bebas dari COVID itu 3 bulan biasanya pakainya. Ada atau 100 hari ke atas lah. Nah, begitu udah lebih dari 3 bulan dan ternyata masih ada keluhan dari mulai cepat capek, peningkatan produksi asam lambung, kemampuan berpikir yang terganggu, pola tidur yang berantakan, kemudian aktivitas fisik yang tidak sekuat yang sebelumnya. Sebenarnya kalau saya katakan ya mungkin seperti itu karena bisa jadi virus tersebut akan menempel pada semua reseptor ACE. ACE itu adalah angiotensin converting enzyme yang reseptornya itu tadi terdapat di beberapa organ kita, bukan hanya sekedar paru-paru, juga ada di ginjal, juga ada di saluran cerna. Itu nempel gitu dok? Nempel gitu dok? Nempel, jadi itu reseptor dan virusnya itu nempelnya di reseptor ACE2 itu tadi. Nah, sudah barang tentu karena nempelnya di situ, maka akan mengganggu proses berlangsungnya fungsi dari organ tersebut gitu. Nah, salah satu di antaranya bisa saja dengan produksi asam lambung yang berlebihan. Nah, cara mengatasinya gimana? Masa kita kalah sama virus? Satu, usahakan tidur yang teratur ya. Karena imunitas kita akan terbentuk dengan baik manakala istirahatnya tuh cukup. Nah, memang sih ada yang berdebat ya. Artinya, oh saya nggak usah tidur kok, nggak apa-apa. Ada sih beberapa orang tertentu yang ngakunya nggak perlu tidur dan nggak tidur gitu ya. Kayak ikan mas koki, matanya meletus. Oke, nggak apa-apa. Tapi kan sebagian besar kan nggak kayak gitu. Sebagian besar kan masih bisa menikmati batu itu sebagai satu kenikmatan, sebagai suatu bagian yang penting dalam membuat kita jadi lebih sehat dari sebelumnya gitu ya. Nah, kalau misalnya produksi asam lambung yang berlebihan, bisa nggak diberesin? Bisa dengan kebiasaan. Kebiasaan apa tuh? Dari mulai makan yang tidak boleh terlalu banyak, tidak merangsang, dimasak dengan sempurna, terjaga kebersihannya, dikunyah sampai hancur. Yang nggak kalah penting adalah jangan stres. Karena itu juga menjadi salah satu hal yang utama dalam penyembuhan COVID. Karena pada saat kita mengalami stres, imunitas kita akan turun. Nggak seperti yang kayak biasanya. Karena alertness-nya itu beda. Kewaspadaannya akan berbeda. Pada saat kita kewaspadaannya meningkat, tiba-tiba kita akan merasa lebih sehat dan lebih segar dari sebelumnya. Demikian, Mbak. Oke, tanpa terasa, ini sudah menunjukkan hampir 11.30 ya. Mungkin ada closing statement dikit dari dokter untuk pesan-pesan para kita semua agar kita menjaga saluran pencernaan kita dengan baik selama masa pandemi COVID ini, dok. Silakan dok, sebagai penutup acara ini silakan. Tips terpenting agar kita tetap sehat adalah pertama kita memiliki kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan yang baik itu seperti apa sih? Barangkali saya nggak usah ngasih banyak tips ini. Karena kebiasaan yang baik itu sebenarnya diajarkan, dipahami oleh kita sendiri, tergantung dengan kebiasaan kita. Misalnya, ternyata kalau kita tidurnya tuh cukup, saya ternyata lebih fresh loh di pagi hari. Nah, itu bagus. Maka lakukanlah kebiasaan seperti itu. Kedua, kalau kita makan, pilihlah makanan yang tidak terlalu manis.
Karena apa? Karena kita biasa makan yang manis-manis, itu akan mempengaruhi otak kita. Artinya kita akan terbiasa makan yang manis-manis. Sementara di dunia, kita berjuang untuk menurunkan epidemi diabetes dan obesitas. Jadi makin terbiasa kita makan yang manis-manis, maka makin jadi beban tubuh kita untuk menjadi orang yang dengan tanda kutip senang manis. Karena itu craving loh. Saya dulu pernah merasakan hal seperti itu. Gimana dok cravingnya dok? Ya mohon maaf tuh ada salah satu brand tertentu minuman gitu. Saya nggak mau beli, males. Harganya mulai dari 26.000 sampai sekian puluh ribu gitu. Saya malas beli gitu. Pandemi kok dapat diskon gitu. Nah, jadi nggak hanya perempuan aja ya, laki-laki juga boleh juga deh nyobain tuh ya. Nyoba gitu. Cuman 10.000, 12.000 sih oke lah gitu ya. Akhirnya jadi kebiasaan. Pada saat saya mencoba untuk menghentikan craving, aduh kayaknya enak juga ya. Kayaknya pengen lagi sekali gitu tuh. Nah itu lagi-lagi kita harus menjaga kebiasaan yang mungkin merugikan jadi lebih baik lagi. Nah kenapa kok dokter ada yang mengatakan jus nggak bagus loh, itu nggak baik buat tubuh kita. Karena yang terbaik adalah buah yang dimakan, bukan buah yang di jus. Karena kalau buah yang di jus kita bisa dibohongin, bisa buah beneran yang harganya lebih mahal, kemudian lebih pekat, nggak semua orang suka, sehingga dikasih pengawet, dikasih pemanis buatan, dan seterusnya. Dan memang kalau kita mengkonsumsi minuman atau makanan yang manis, itu akan membuat kita jadi terbiasa untuk mengkonsumsi yang manis-manis juga. Akan jadi tahan mengkonsumsi yang manis. Begitu teman-teman berusaha untuk minum yang air putih aja, maka itu akan membuat teman-teman terjaga, lumayan terjaga. Nanti bisa dibuktikan sendiri deh. Terima kasih Mbak. Terima kasih dok tips-tipsnya ya. Jadi teman-teman ingat tuh ya bahwa ternyata kebiasaan-kebiasaan baik misalnya tidak cukup, kalau itu baik buat tubuh kita juga tetap harus dipelihara. Kemudian konsumsi makanan, tadi dok udah bilang ya dok ya harus benar-benar diperhatikan untuk menjaga tetap daya tahan tubuh kita gitu ya. Dan saya akhiri acara ini dan jangan lupa tetap prokes ya, tetap menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dan memakai masker karena seperti yang tadi dokter sampaikan bahwa masih ada pandemi COVID di sekitar kita ya. Jadi tetap harus menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh kita. Saya akhiri acara ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali di Seminar Awam KSSC dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa. Selamat siang.